Sulaiman, Tiara, Julia. Oh, cuman Julia aja maksudnya. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, di sini saya mempunyai sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang pernah membaca buku teks cerita? Saya. Saya, Pak. Tidak pernah, Pak. Saya, Kak. Saya sedikit. Sedikit aja. Buku cerita. Cerita apa aja? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya dikit, Pak. Saya banyak, Pak. Saya Saya dikit. judulnya saja, Pak. Dikit. Termasuk ke dalam jenis teks cerita apa yang pernah kalian baca? Dongeng. Cerita pendek. Cerita dewasa, Pak. Cerita dewasa. Dongeng, Pak. Komik. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah jenis teks yang menyajikan informasi dengan jelas dan objektif secara mendalam, menggunakan fakta, data, dan argumen. Struktur teks eksposisi yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Dari tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran sebagai keseluruhan masalah yang dibuat. Nah, baik, untuk lebih jelasnya di sini saya mempunyai sebuah video pembelajaran mengenai teks eksposisi. Baik, disimak baik-baik ya. Baik, Bapak. Halo, assalamualaikum adik-adik. Bersama aku Nanti saya ini aku akan melanjutkan beberapa materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke channel ini, jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya.
yang sifatnya santai dan bisa dipahami ya. Yang keempat adalah bersifat objektif dan tidak memihak. Teks eksposisi ini berisi informasi tanpa opini dan pendapat pribadi. Nah, ini adalah 4 ciri teks eksposisi. Dan yang keempat ini bagi adik-adik yang menulis ini tidak boleh memasukkan opini yang bisa menggulung opini yang bersama. Oke, nah ya adik-adik. Oke, yang ketiga adalah unsur-unsur teks eksposisi. Ada 2 ya adik-adik, ada gagasan atau ide. Yang pertama, nah gagasan ini biasanya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Tapi ingat, meskipun isinya adalah penilaian, komentar, dan juga rujukan, tapi harus sesuai fakta ya adik-adik dan didukung dengan data. Yang kedua adalah bagian fakta. Fakta ini biasanya berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Nah, nggak bisa nih kita ambil sembarangan. Bisa juga kalian tambahkan catatan kaki ya, biar tidak dikira terbiasi. Nah, apa saja sih pola teks eksposisi? Yang pertama definisi, kedua proses, ketiga ilustrasi, dan keempat perbandingan. Nah, masing-masing ini nanti akan kakak jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, definisi ini polanya ini berisi seperti pengertian. Kalau kedua proses ini berisi cara, yang ketiga diawali dengan penjabaran, kalau yang keempat adalah perbandingan 2 hal. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Yang pertama adalah definisi. Teks eksposisi, definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan tentang pengertian atau definisi dari sebuah topik. Contoh nih, misalnya kita kasih contoh kalimat pertama ya. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Nah, di sini kita sudah bisa mengerti ya bahwasanya di kalimat pertama ini sudah dijelaskan tentang definisi temulawak. Oke, jadi bisa dikasih ya adik-adik. Dari kalimat kedua sampai seterusnya kalian bisa membaca sendiri ya adik-adik. Untuk pola yang kedua adalah pola proses. Nah, eksposisi proses adalah tulisan yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, di kalimat pertama ini ada contoh. Ternyata jeruk nipis ini bermanfaat dalam mengobati batuk. Nah, kakak langsung loncat ya. Nah, pada paragraf ketiga ada penjelasan tentang prosesnya, cara penggunaan atau cara membuat air perasan dari jeruk nipis. Nah, di situ kita sudah tahu bahwasanya teks itu adalah teks eksposisi dalam bentuk proses. Yang ketiga adalah ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Contoh nih, aku kasih contoh satu kalimat ya. Kebijakan pemerintah seringkali mengusulkan rakyat kecil. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, oh ternyata gambaran sederhananya apa sih kira-kira yang menyusahkan rakyat kecil? Kalian bisa baca sendiri ya adik-adik. Untuk yang keempat adalah perbandingan. Kalau kita sudah dengar kata perbandingan, maka kita akan memikirkan tentang 2 hal. Nah, dalam teks eksposisi ini sama. Kita akan berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan 2 hal. Contoh nih, tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, tapi memiliki banyak penggemar. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak, penggemarnya sedikit. Nah, itu adalah 2 hal yang berbeda. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya dari aku ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menonton video pembelajaran pada hari ini, untuk menguji pemahaman kalian, saya akan membagikan sebuah LKPD. Baik, Bapak. Sebelum membagikan LKPD, saya akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok.
sebelum mengerjakan dipersilakan baca sendiri petunjuk untuk mengerjakannya. Terima kasih. Baik Bapak. Maksudnya apa? Pak, saya nanya Pak. Pak Febri. Terkait Pak, saya mau nanya Pak. Udah. Pak sayang sudah. Pak, saya Pak, belum Pak. Baik, apakah ada yang kesulitan? Saya Apa Pak. dua kesulitan Pak? Kesulitan. Sulit. Apa? Sekali. Kurang saya. Kalau penegasan ulang itu Ini kasih pulang. kesimpulan. Iya. Ya Pak, saya sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Bapak. Pak Sulaiman ikut kelompok siapa Pak? Pak kami sudah Pak. Apakah ada yang sudah selesai? Satu. Baik, dipersilakan kepada kelompok satu untuk membacakan jawabannya. Bahasa mana itu Pak? Jadi kami dari kelompok satu membacakan dan kelompok satu saya Ulan, saya Lulu, saya Mita. Nggak tahu. Udah kenal Pak? Biar tahu. Tugas yang pertama, tentukan bagian struktur teks eksposisi di bawah ini dengan judul dampak membuang sampah sembarangan. Nah, yang tesisnya di sini di yang nomor 2 yaitu di era globalisasi sekarang ini kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah sehingga pada saat hujan turun secara terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana air. Sudah Pak, itu tesis. Baik, selanjutnya. Belum itu Pak, belum Pak. Kedua yaitu argumentasi. Dari waktu ke waktu, jumlah individu yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban tenggelam, terhanyut maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang dimaksud dengan argumentasi. Yang ketiga ada penegasan ulang, di mana kelompok kami pembahasan mengambil penegasan ulang itu seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tak akan tersumbat serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi walau hujan deras terus menerus. Sudah Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok satu. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok satu.
dengan tugas mandiri. Baik, di sini saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas evaluasi tersebut. Mana bos Ren? Sudah Pak. Oh sudah ya. Baik, silakan dikumpulkan. Tidak ada. Tidak dinyontek Pak. Tidak. Bohong Pak, enggak Pak. Sulaiman hukum Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, dipersilakan kepada Pak Lulu. Oke, hari ini kita telah belajar tentang teks eksposisi, di mana teks eksposisi itu merupakan sebuah informasi tentang sesuatu yang nyata, di mana kita telah mempelajari tentang ciri-ciri teks eksposisi, mempelajari tentang unsur-unsur dan juga makna dari teks eksposisi. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Mas Fikram untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.